dari kelompok 2 mata kuliah program linier. Saya sendiri Erika Renata dengan NIM 240404142 dan rekan saya Fernanda Pangestuti dengan NIM 24040202134. Saya Kalila Siva Utomo dengan NIM 24040202158. Saya Muhammad Tegar Rosid dengan NIM 24040202159. Saya Anindya Ratnamaya dengan NIM 24040202162. Jadi di sini kami akan membahas salah satu kasus di kehidupan nyata yang berkaitan dengan linear programming. Selamat menyaksikan. Dah. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke semuanya, jadi karena hari ini saya ada rapat, maka saya berikan tugas saja ke kalian. Ini nanti tugasnya saya berikan ke kalian. Jadi tugas ini ada satu soal, tapi soalnya itu ada 3, ada 1A, 1B dan juga 1C. Nanti 1A itu mengerjakan dengan metode simplex, kemudian yang 1B itu mengerjakan dengan metode dual, dan yang ke C itu nanti mengecek antara metode simplex dan metode dual di aplikasi POM-PM. Baik Bu. Coba kalian perhatikan soalnya dulu, apakah ada pertanyaan atau tidak? Dari saya belum ada Bu. Belum ada Bu. Oke, kalau belum ada mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke semuanya, kemarin kan saya telah memberikan soal ini ke kalian, terus kalian mengerjakan lalu dikumpulkan ke classroom. Kemudian sudah saya cek semuanya tentang pekerjaan kalian. Soalnya kan tentang sebuah kilang minyak, tapi dari kalian itu ada beberapa yang salah. Salah satunya itu yang salah punyanya Zaki. Loh, saya Bu? Bagian mananya ya Bu? Iya punya kamu Zaki. Kamu coba mengerjakan yang ini ya, yang bagian A dengan metode simplex. Kamu bisa tuliskan model matematikanya dulu. Oh iya, baik Bu. Baik Zaki, terima kasih karena sudah maju menuliskan model matematikanya. Jadi di sini letak kesalahan Zaki itu terletak di tanda model ketidaksamaannya. Di sini kan soalnya kan biaya minimum. Karena yang dicari itu produksi biaya minimum, jadi tanda model matematikanya itu yang benar seharusnya lebih dari sama dengan, bukan kurang dari sama dengan. Model matematika yang digunakan Zaki adalah kurang dari sama dengan, maka program awalnya seperti ini dan langsung ketemu solusi optimalnya 0. Cara seperti ini adalah salah. Seharusnya jika yang dicari biaya minimum, maka harus menggunakan lebih dari sama dengan pada model matematikanya. Karena ini jawabannya Zaki salah, maka perhitungannya dari awal sampai akhir itu juga salah. Maka ini saya hapus, nanti saya jelaskan ulang dari awal. Bisa dilihat lagi, ini soalnya kan ada sebuah kilang minyak memiliki 3 proses berbeda untuk memproduksi bensin. Setiap proses itu menghasilkan jumlah yang berbeda dari 3 jenis bensin. Jadi ini jenis bensinnya itu ada 3, regular, spesial, sama super. Jumlah produksi itu dalam ratusan jalan per jam operasi beserta biaya operasi per jam untuk masing-masing proses ditunjukkan pada tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya. Pertama kita mulai dari menuliskan diketahuinya dulu. Di sini kan di soal terdapat 3 proses, yaitu proses 1, proses 2, dan proses 3. Di sini kita memisahkan variabel X1 sebagai proses 1, X2 sebagai proses 2, dan X3 itu sebagai proses 3. Kemudian diketahui biaya. Di sini biayanya itu $160 per jam, kita misalkan sebagai C1. Kemudian biaya proses 2 itu $400 per jam, kita misalkan CX2, dan proses 3 kita misalkan CX3 yaitu sebesar $300 per jam. Kemudian di sini ada proses produksi. Kan itu ada 3 proses produksi, yaitu regular, spesial, dan juga super. Regular ini 3X1 plus 6X2 plus 6X3. Kemudian yang spesial itu ada 4X1 tambah 6X2 tambah 3X3. Kemudian yang super itu ada 2X1 ditambah 8X2
3. Kemudian diketahui kebutuhan yang pertama yaitu reguler lebih dari sama dengan 3.600 galon. Kemudian spesial lebih dari sama dengan 2.000 galon. Dan yang ketiga super lebih dari sama dengan 3.000 galon. Dari tabel kan setiap proses itu dikali 100. Nah total galonnya itu 3.600. Untuk menyederhanakannya maka 3.600 ini dibagi 100 sehingga didapatkan 36 kali 100 galon per minggu. Kemudian yang spesial menjadi 20 kali 100 galon per minggu dan yang super menjadi 30 kali 100 galon per minggu. Selanjutnya ini yang ditanyakan yang A, tentukan jumlah jam operasi per minggu untuk setiap proses agar kebutuhan gudang terpenuhi dengan biaya minimum. Di sini nyatakan solusi optimalnya. Kita bisa menyelesaikan pertanyaan A ini dengan metode simplex. Kita harus dulu diketahuinya. Pertama kita kerjakan yang A dulu dengan metode simplex. Metode simplex ini pertama kita susun model matematikanya dulu. Oke, yang pertama kita bisa menuliskan model matematikanya. Karena tadi yang ditanyakan minimum, jadi kita bisa menuliskan min Z sama dengan 160x1 tambah 400x2 tambah 300x3 harus memenuhi 3x1 ditambah 6x2 ditambah 6x3 lebih dari sama dengan 36 dan seterusnya. Kemudian karena kan menggunakan metode simplex, kita ubah min Z menjadi max Z dengan cara mengalihkan min Z dengan min. Kita tulis min dikali min Z. Min ini min Z-nya kan dari sini dimasukkan ke sini, ditulis ulang 160x1 ditambah 400x2 ditambah 300x3. Nah karena ini min bisa dikalikan masuk ke dalam kurung menghasilkan min 160x1 min 400x2 min 300x3. Nah setelah dari sini kita lanjut ke ubah persamaan jadi persamaan. Di sini persamaan yang dimaksud yaitu dari sini harus memenuhi diubah ke bentuk sini, ke bentuk persamaan sehingga menjadi 3x1 ditambah 6x2 ditambah 6x3 sama dengan 36. Begitu juga seterusnya ini juga diubah ke bentuk sini, ke bentuk sama dengan. Setelah diubah ke bentuk persamaan, selanjutnya iya kenapa? Itu kurang slang Bu untuk setiap ketidaksamaannya Bu. Oh ya maaf salah, ini berarti ditambah variabel selain semuanya ya, menjadi 3x1 ditambah 6x2 ditambah 6x3 min s1 sama dengan 36. Untuk yang ini persamaan kedua menjadi 4x1 ditambah 6x2 ditambah 3x3 min s2 sama dengan 20. Kemudian yang persamaan ketiga menjadi 2x1 ditambah 8x2 ditambah 4x3 min s3 sama dengan 30. Ini s1, s2, s3 ini sebagai variabel selain. Setelah didapat tiga persamaan ini, kita analisis matriks. Di sini kan ada tiga variabel, x1, x2, x3 dan juga variabel slack. Kita tulis x1, x2, x3. Terus kita tulis juga variabel slacknya ada s1, s2 dan s3. Di sini dari persamaan 1, koefisien x1 yaitu 3, koefisien x2 yaitu 6, koefisien x3 yaitu 6, kemudian koefisien s1 yaitu min 1. Untuk persamaan 1 kan koefisien s2 dan s3 kan nggak ada, jadi ditulis 0, 0. Lalu untuk persamaan kedua, koefisien x1 itu 4, koefisien s2 yaitu 6, koefisien s3 yaitu 3. Untuk persamaan 2 kan koefisien s1 kan nggak ada, yang ada hanya s2, jadi ditulis s2 ini min 1, kemudian yang s1 dan s3 ini nggak ada, jadi ditulis 0, 0. Begitu juga untuk yang persamaan 3. Kemudian kita analisis matriksnya. Di sini, bagian sini itu belum terbentuk identitas matriks 3x3, sehingga kita bisa mengubahnya ke bentuk matriks 3x3 dengan menambahkan variabel baru yaitu berupa variabel xa, xb dan juga xt. Variabel xa, xb dan xt ini harus membentuk matriks identitas 3x3 sehingga bisa ditulis menjadi bentuk seperti ini. Nah sebelumnya kan telah dianalisis matriks ditambahi variabel buatan xa, xb dan xt sehingga membentuk matriks identitas 3x3. Kemudian dibuat model matematikanya menjadi seperti ini. Model matematika barunya itu seperti yang di papan tulis. Kemudian fungsi tujuan max z menjadi min 160x1 min 400x2 min 300x3 ditambah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 min mxa min xb min mxc. Harus memenuhi kendala 3x1 tambah 6x2 tambah 6x3 min s1 plus xa min 36 dan seterusnya fungsi kendalanya ini. Jadi ini tuh disebut dengan fungsi kendala. Kenapa di sini negatif S1, negatif S2 dan negatif S3? Dikarenakan pada model matematika sebelumnya fungsi kendalanya kan tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, makanya ini tandanya harus negatif. Oke, setelah didapat model matematika yang baru, tahap selanjutnya yaitu ke program awal. Program awal ini tahap pertamanya yaitu dengan
sehingga min 160. Kemudian ada X2, kita lihat ini X2 koefisiennya min 400, kita tulis min 400 dan seterusnya hingga ke XC. Setelah memasukkan koefisien tujuan, selanjutnya kita lihat kolom VDB. VDB ini merupakan singkatan dari variabel dalam basis. Variabel dalam basis ini kita pilih XA, XB, dan XC. Kenapa kita milih XA, XB, dan XC? Karena matriks identitas 3x3 terbentuk oleh XA, XB, dan XC. Selanjutnya ini ada CB. CB merupakan koefisien basis. Koefisien basis dari XA. Kita lihat koefisien XA yaitu min M. Jadi kita bisa tuliskan di sini CB yang pertama yaitu min M. Kemudian XB bisa dilihat koefisiennya min M dan juga XC min M. Selanjutnya setelah kita masukkan VDB dan CB, kita lihat di fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ini ada 1, 2, 3. Yang pertama kita lihat fungsi kendala yang pertama, bagian 3x1 ditambah 6x2 dan seterusnya hingga 36. Ini yang kolom pertama kan Q. Q itu dilihat dari sini. Ini merupakan nilai Q. Jadi kita bisa lihat Q yang pertama fungsi kendala yaitu 36. Kemudian selanjutnya kita lihat koefisien untuk X1 yaitu 3. Koefisien untuk X2 yaitu 6, koefisien X3 6, koefisien X1 min 1. Karena di fungsi kendala yang pertama tidak ada X2, X3 maka nilainya 0. Ada juga XA, XA ini 1. Karena di fungsi kendala yang pertama tidak ada XB dan XC maka nilainya 0. Begitu juga untuk fungsi kendala yang kedua dan ketiga dimasukkan nilai koefisiennya satu per satu. Setelah semua nilai dimasukkan ke dalam tabel, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai ZJ. Nilai ZJ didapat dari jumlah perkalian CB dengan koefisien kolom J di setiap barisnya. Untuk perhitungan nilai ZJ yang pertama bisa dilihat pada kolom Q. ZJ Q berarti negatif M dikali 36 ditambah negatif M dikali 20 ditambah negatif M dikali 30 sama dengan negatif 86M. Begitu juga untuk perhitungan ZJ seterusnya menggunakan pola atau rumus yang sama. Oke, bisa dilihat ini didapat nilai ZJ-nya itu di deret ini. Bisa dilihat nilai ZJ Q yaitu min 8M, ZJ X1 yaitu min 9M, ZJ X2 yaitu min 20M, sampai seterusnya ZJ XC yaitu min M. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan ZJ min CJ. Nilai CJ itu bisa dilihat dari paling atas tabel. Ini merupakan koefisien tujuan. Ini nilai ZJ-nya, ini nilai ZJ, kemudian ini nilai CJ-nya. Rumusnya kan ZJ min CJ. Pertama kita lihat untuk kolom Q. Karena kolom Q tidak memiliki CJ, jadi kolom Q tidak memiliki nilai ZJ min CJ. Langsung kita lewati ke kolom X1. Kolom X1 ZJ-nya kan min 9M. Berarti ZJ min CJ min 9M dikurangi min 160. Atau bisa ditulis min 9M ditambah 160. Begitu juga untuk X2. X2 ini berarti ZJ-nya min 20M dikurangi min 400. Atau bisa ditulis min 20M ditambah 400. Polanya jadi sama hingga ke XC. Kita hitung satu per satu. Oke, selanjutnya kan sudah didapat nilai ZJ dan CJ-nya. Ini bisa dilihat ini nilai ZJ dan CJ-nya. Selanjutnya kita tentukan kolom kuncinya. Kolom kunci itu dapat ditentukan dengan cara melihat nilai ZJ dan CJ. Kita cari nilai terkecilnya. Dari ini semua kita bisa lihat nilai terkecilnya yaitu berada di antara X1, X2, dan X3. Kita lihat ini nilai X1, ini nilai X2, dan ini nilai X3. Tapi di antara ketiga X1, X2, dan X3 ini nilai yang paling kecil yaitu di X2 karena X2 ini memiliki nilai negatif paling kecil yaitu negatif 20. Jadi X2 ini bisa kita jadikan sebagai kolom kunci. Setelah didapat kolom kunci di X2, selanjutnya kita lihat di tabel kolom P. P ini merupakan penilaian yang nantinya akan digunakan untuk menentukan BK. BK itu baris kunci. Pertama kita lihat di baris pertama. Baris pertama itu bagian sini. Jadi rumus P itu Q dibagi kolom kunci. Untuk baris pertama nilai Q-nya yaitu 36. Jadi bisa ditulis 36 dibagi dengan kolom kunci. Kolom kunci di baris pertama yaitu 6. Jadi 36 bagi 6. Terus baris kedua Q-nya yaitu 20. Bisa ditulis 20 dibagi kolom kunci di baris kedua 6 ditulis 6. Untuk nilai Q di baris 3 yaitu ada 30 dibagi dengan kolom kunci di baris 3 8. Sehingga didapat ini 6, ini 3,3, ini 3,75.
selanjutnya kita mencari baris kunci. Baris kunci itu bisa dilihat dari hasil P, kita cari yang paling kecil. Di antara 6, 3,3 dan juga 3,75, nilai yang paling kecil yaitu 3,3. Jadi di baris kedua ini atau baris XB itu bisa dijadikan baris kunci. Setelah didapat elemen kunci 6, selanjutnya yaitu kita akan mentransformasi baris kunci XB menjadi X2. Di sini aturan transformasi untuk baris kunci yaitu baris kunci lama dibagi menjadi elemen kunci. Elemen kuncinya 6, berarti baris kunci XB dibagi menjadi 6 semua. Berikut untuk perhitungannya. Lakukan juga transformasi untuk baris lainnya, yaitu dengan mentransformasi baris XA dan XC. Untuk mentransformasi baris XA, yaitu elemen baris XA yang lama dikurangi dalam kurung elemen di baris XA yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris XB dikali dengan hasil transformasi baris kunci XB. Dan untuk mentransformasi baris XC yaitu elemen baris XC yang lama dikurangi dalam kurung elemen di baris XC yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris XB dikali dengan hasil transformasi baris kunci XB. Berarti dihitung dulu yang di dalam kurungnya. Oke, karena saya tadi kan sudah mencontohkan cara menghitung tabel program awal dan juga saya sudah mencontohkan bagaimana cara menghitung transformasi baris kunci dan juga baris lain. Untuk mengecek pemahaman kalian, paham atau tidak, maka saya mau tunjuk salah satu dari kalian untuk mencoba mengerjakan ke depan, yaitu Zaki yang tadi pekerjaannya salah mungkin bisa mencoba ke depan. Silakan Zaki. Baik, karena tadi sudah didapat dari perhitungan transformasi baris kunci yaitu baris kedua dan juga kolom kunci pada kolom yang X2 tadi, kemudian kita masukkan untuk baris kuncinya terlebih dahulu, itu menjadi untuk CP-nya itu min 400, kemudian PDB-nya jadi X2, kemudian Q-nya 10/3, bisa X1 2/3, X2 1, X3 setengah, kemudian untuk S1 itu 0, S2 min 1/6, S3 0, XA 0, XB 1/6, dan XT 0. Kemudian untuk transformasi baris lain, itu untuk yang XA tetap XA, dan nilainya untuk CP-nya itu tetap min M, Q-nya menjadi 16, X1 min 1, X2 0, X3 3, S1-nya 1, S2-nya 1, S3-nya 0, XA-nya 1, XB-nya min 1, dan untuk ST-nya 0. Kemudian untuk baris yang XT itu tetap CP-nya itu tetap min M, kemudian VDB-nya XC, Q-nya 10/3, kemudian X1-nya min 10/3, X2-nya 0, X3-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 4/3, X3-nya min 1, XA-nya 0, XB-nya min 4/3, XT-nya 1. Dan selanjutnya kita dapat menghitung CC dengan cara pada kolom Q dengan cara mengalihkan 10/3 dikali negatif M ditambah 10/3 kali negatif 400 ditambah 16 kali negatif M. Itu hasilnya negatif 58 M per 3 kurangi 4000 per 3. Untuk yang kolom X1, X2, X3, dan seterusnya itu menggunakan cara yang sama. Baik, setelah dihitung CC, itu hasilnya seperti berikut. Untuk kolom X, untuk kolom Q, X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian kita dapat menghitung CC min CC dimulai dari kolom X1. Karena pada kolom Q itu tidak terdapat nilai Q-nya itu tidak ada CC, maka kita mulai dari kolom X1 dengan cara 13M per 3 dikurangi 800/3 dikurangi negatif 160 ditemukan itu nilainya 13M per 3 dikurangi 320/3. Untuk kolom X2, X3, S1, S2, S3, dan seterusnya itu menggunakan cara yang sama. Nah, berikut adalah hasil perhitungan dari CC min CC dari kolom X1, S2, dan seterusnya. Kemudian kita dapat mencari kolom kunci dengan cara melihat nilai CC min CC yang paling terkecil dari X1, X2, X3 itu didapat kolom X3 yaitu nilainya negatif 3M plus 100. Nah, setelah mendapat kolom kunci, kemudian kita dapat mencari baris kunci dengan cara menghitung Q dibagi dengan kolom kunci, elemen di kolom kunci, yaitu untuk Q yang baris pertama itu 16 dibagi 3. Hasilnya 5,33. Kemudian untuk Q yang baris kedua itu 10/3 dibagi dengan setengah.
C-nya 6,67. Kemudian untuk Q pada baris ketiga itu 10/3 dibagi dengan 0. Hasilnya tidak terjadi di sini. Kemudian pada kolom B penilaian itu didapat nilai terkecilnya itu 5,33, sehingga untuk baris pertama yaitu baris XA itu sebagai baris kunci. Nah, setelah mendapat kolom kunci dan baris kunci, kemudian kita dapat mencari elemen kunci, yaitu dengan cara melihat karena baris kuncinya itu baris pertama ini dan kolom kuncinya itu pada kolom X3, maka ditemukan untuk elemen kuncinya itu 3. Baik, selanjutnya kita lanjut pada tabel simplex yang kedua, karena pada tabel simplex pertama tadi 1 itu nilai CJ min CJ masih ada yang negatif. Jadi kita bisa lanjut untuk tabel simplex yang kedua. Setelah dilakukan perhitungan transformasi baris kunci pada baris XA di tabel simplex 1 itu untuk VDB-nya berubah menjadi X3 dan CB-nya menjadi min 300, dan untuk kolom Q menjadi 16/3 dan X1, X2, X3 dan seterusnya sebagai berikut. Kemudian untuk transformasi baris lain yaitu baris X2, untuk nilai Q-nya menjadi 2/3, kemudian X1-nya menjadi 5/6 dan X2, X3 dan seterusnya menjadi berikut. Kemudian untuk transformasi baris XC, untuk nilai Q itu menjadi 10/3, nilai X1-nya menjadi negatif 10/3, nilai X2, X3 dan seterusnya menjadi berikut. Kemudian kita dapat mencari nilai CJ dengan cara mengalihkan kolom Q dengan CB, yaitu untuk baris pertama yaitu kolom Q 16/3 dikalikan dengan min 300, ditambah untuk baris kedua yaitu kolom Q 2/3 dikali min 400 ditambah 10/3 dikali min M, diperoleh nilainya yaitu negatif 10/3 M dikurangi 5600/3. Untuk kolom X1, X2 dan seterusnya dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian untuk nilai CJ min CJ, karena pada kolom untuk Q itu tidak mempunyai CJ, maka kita mulai menghitung CJ min CJ dimulai dari kolom X1 dan seterusnya, yaitu 10 untuk kolom X1 itu 10/3 M dikurangi 700/3 dikurangi min 160 diperoleh nilainya 10/3 M dikurangi 220/3. Kemudian untuk kolom X2, X3 dan seterusnya diperoleh sebagai berikut. Kemudian karena nilai CJ min CJ yang paling kecil itu terdapat di kolom S2, maka untuk kolom S2 itu sebagai kolom kunci, dan pada kolom penilaian P itu untuk nilai terkecil tiap barisnya itu diperoleh di baris XC dengan nilai 2,5, maka baris XC itu sebagai baris kunci. Kemudian kita dapat mencari elemen kuncinya dengan cara melihat baris kunci dan kolom kunci. Karena baris kuncinya itu XC dan kolom kuncinya itu S2, maka didapat elemen kuncinya itu 4/3. Baik, setelah dilakukan perhitungan baris kunci pada tabel simplex 2 yaitu baris ketiga pada XC ini berubah menjadi S2. Kemudian untuk nilai Q X1, X2, X3 dan seterusnya juga berubah seperti ini. Kemudian untuk perhitungan baris lain yaitu baris 1 dan baris 2 juga ikut berubah menjadi seperti ini. Setelah itu kita dapat menghitung nilai CJ yaitu dengan cara mengalihkan nilai Q dikali dengan CB ditambah dengan Q lagi dikali dengan CB yaitu 9/2 dikalikan min 300 ditambah 3/2 dikalikan min 400 ditambah 5/2 dikalikan 0. Itu nilainya min 1950. Untuk nilai pada CJ pada kolom X1, X2 dan seterusnya dilakukan dengan cara yang sama. Baik, setelah dilakukan perhitungan CJ pada kolom Q, X1, X2 dan seterusnya, kita dapat menghitung nilai CJ dikurangi CJ. Di sini untuk kolom Q itu tidak mempunyai nilai CJ, jadi kita mulai menghitung CJ dikurangi CJ itu dimulai dari kolom X1 dengan mengurangi CJ dengan CJ yaitu min 150 dikurangi min 150 jadi 10 nilainya. Kemudian untuk kolom X2 yaitu min 400 dikurangi dengan min 400 jadi 0,
Dan untuk kolom X3 dan seterusnya, kita dapat melakukan dengan cara yang sama. Baik, berikut untuk nilai CJ, min CJ pada kolom X1, X2, dan seterusnya. Jadi kita memperoleh kesimpulan, yaitu karena semua nilai CJ, min CJ itu lebih dari sama dengan 0 untuk setiap J, maka program sudah dikatakan optimal. Dengan nilai Z max yaitu min 1950, yaitu didapat dari nilai ini. Kemudian untuk nilai Z minimum, karena pada soal ditanyakan minimum, maka yaitu nilainya sama dengan nilai Z max dinegatifkan. Ditemukan nilainya yaitu Z minimum adalah 1950. Kemudian untuk program optimal itu berada pada titik X1 sama dengan 0. Kemudian untuk X2 yaitu 3/2. Kemudian untuk X3 yaitu 9/2. Jadi dapat kita simpulkan lagi bahwa agar kebutuhan mingguan terpenuhi dengan biaya minimum, maka perusahaan ini harus mengatur jadwal dengan untuk proses 1 yaitu X1 itu 0, karena 0 itu jadi tidak perlu dioperasikan. Kemudian untuk proses 2 yaitu pada X2 itu dapat dioperasikan dengan 1,5 jam. Kemudian untuk proses 3 yaitu X3 itu dapat dioperasikan selama 4,5 jam. Baik, untuk biaya minimum kita dapat buktikan dengan cara memasukkan nilai X1, X2, dan X3 pada persamaan Zmin. Itu kita masukkan yaitu X1 0, kemudian X2 itu 1,5, dan untuk X3 itu 4,5. Diperoleh hasil perhitungannya yaitu 1950. Jadi untuk biaya minimum itu adalah $1.950 per minggu. Baik, terima kasih Zaki. Zaki bisa kembali ke tempat duduk. Jadi yang dikerjakan Zaki ini betul dengan biaya minimum adalah $1.950 per minggu. Oke, karena waktu pembelajaran telah berakhir, karena kan masih ada 2 soal metode dual dan juga POM-GM, maka yang belum maju untuk Lila, Anik, dan Ferin bisa mengerjakan di rumah dan memvideo hasil pekerjaan kalian lalu bisa dikirimkan ke saya. Baik, Bu. Oke, saya akhiri pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kalila dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal 1B terkait metode dualitas untuk melanjutkan pembahasan di pertemuan pada minggu sebelumnya. Nah, jadi di sini kita memiliki model primal dengan fungsi tujuan min Z sama dengan 160 X1 ditambah 400 X2 ditambah 300 X3 dengan kendala harus memenuhi 3X1 ditambah 6X2 ditambah 6X3 lebih dari sama dengan 36, 4X1 ditambah 6X2 ditambah 3X3 lebih dari sama dengan 20, 2X1 ditambah 8X2 ditambah 4X3 lebih dari sama dengan 30, di mana X1, X2 dan juga X3 di sini lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita memiliki model dual. Pada model dual ini kita mentransformasi primal untuk menjadi dual melalui transposisi metrik. Sebenarnya apa sih model dual ini? Jadi model dual ini didapat dari model primal dengan aturan transformasi dualitas atau transpose matrix. Jadi intinya pada model dual ini kita mengubah baris menjadi kolom dan kolom kita ubah menjadi baris. Di sini kita memiliki nilai primal ini yang minimal dan dual yang maksimal. Jadi kita memiliki nilai primal di sini min Z sama dengan 160 X1 ditambah 400 X2 ditambah 300 X3 harus memenuhi 3X1 ditambah 6X2 ditambah 6X3 lebih dari sama dengan 36, 4X1 ditambah 6X2 ditambah 3X3 lebih dari sama dengan 20, 2X1 ditambah 8X1 ditambah 4X3 lebih dari sama dengan 30. Di mana X1, X2 dan juga X3 di sini lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita transpose ke dual. Di sini nilai dual adalah max P sama dengan 36Y1 ditambah 20Y2 ditambah 30Y3 harus memenuhi di sini 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 karena kita tadi mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Lebih kurang dari sama dengan 160. 6Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3 kurang dari sama dengan 400. 6Y1 ditambah 3Y2 ditambah 4Y3 kurang dari sama dengan 300. Di mana Y1, Y2 dan juga Y3 di sini lebih dari sama dengan 0.
Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan cara menambah variabel select 1, select 2, dan juga select 3 karena terdapat kendala kurang dari sama dengan. Jadi di sini kita menggunakan persamaan standar dengan model dual baru, yaitu 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 ditambah select 1 sama dengan 160, 6Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3 ditambah S2 sama dengan 400, 6Y1 ditambah 3Y2 ditambah 4Y3 ditambah select 3 sama dengan 300. Dengan fungsi tujuan baru, di mana max P-nya ini sama dengan 36Y1 ditambah 20Y2 ditambah 30Y3 ditambah 0 kali select 1 ditambah 0 kali select 2 ditambah 0 kali select 3. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita perlu menganalisis matriks. Kenapa kita perlu menganalisis matriks? Untuk memastikan apakah kita perlu menambah variabel buatan atau tidak perlu. Jadi yang perlu itu gimana? Kita memerlukan variabel buatan kalau pada saat analisis matriks ini, matriks identitasnya ini belum 3 kali 3. Jadi kita memerlukan variabel buatan. Sedangkan untuk kasus kali ini, matriks identitasnya sudah memenuhi 1 kali, matriks identitasnya sudah memenuhi I 3 kali 3. Oke, selanjutnya untuk tahapan selanjutnya di sini ada program awal. Nah, di sini tersedia tabel program awal. Jadi tabel program awal ini adalah tabel simplex awal untuk menyelesaikan model 2. Jadi untuk yang pertama kita perlu menyusun tabel dari model dual yang max P sama dengan 36Y1 ditambah 20Y2 ditambah 30Y3 tadi beserta kendalanya. Kemudian basis awal di sini kan ada S1, S2, S3. Ini karena jadi ini pada kolom VDB kan terisi S1, S2, S3. Ini karena basis awalnya adalah select 1, select 2 dan juga select 3. Kemudian di sini ada kolom CB, VDB, key, dan juga yang lain-lainnya, seperti penjelasan pada pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Kemudian kita di sini perlu menentukan kolom kunci, baris kunci, dan juga elemen kunci. Kemudian kolom kunci di sini kita menemukannya ada pada kolom Y1. Kemudian baris kunci di sini terletak di nilai 300 dibagi 6 sama dengan 50. Lalu untuk nilai elemen kunci di sini terletak di nilai 6. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita perlu mentransformasi baris kunci dari S3 ke Y1. Jadi baris kunci di sini, baris kuncinya dibagi dengan elemen kunci. Elemen kuncinya tadi kan 6, jadi baris kuncinya dibagi dengan nilai 6. Kemudian untuk baris lain disesuaikan. Nah, jadi baris kuncinya tadi kan ada 300, 6, 3, 4, 0, 0, dan juga 1. Kita bagi semuanya satu per satu dengan 6. Sehingga menjadi 50, 1, 1 per 2, 1 per 2, 2 per 3, 0, 0, terus juga yang terakhir 1 per 6. Kemudian kita perlu mentransformasi baris S1. Di sini 160 dikurangi 3 dikali 50 sama dengan 10. Sampai dengan 0 dikurangi 3 dikali 1 per 6 sama dengan 1 per 2. Yang kedua, tahapan selanjutnya kita perlu mentransformasi baris S2 atau select 2 ini. Di sini 400 dikurangi 6 dikali 50 sama dengan 100, sampai dengan 0 dikurangi 6 dikali 1 per 6 sama dengan negatif 1. Baik, berikut adalah hasil tabel dual 2 dari penjelasan transformasi baris kunci sebelumnya. Diperoleh ZJ min CJ-nya yang paling negatif adalah min 6 yang terletak pada kolom Y3. Maka Y3 adalah kolom kunci. Kemudian baris kuncinya adalah S2 karena memiliki rasio terkecil, yaitu 100 dibagi 4 sama dengan 25. Sehingga S2 menjadi baris kunci dan elemen kuncinya adalah 4. Selanjutnya yaitu transformasi tabel 2, yaitu S2 dan Y3. Karena elemen kuncinya tadi adalah 4, maka langkah pertama adalah membagi seluruh elemen pada baris S2 dengan 4. Sehingga baris kunci yang awalnya 100, 0, 3, 4, 0, 1, min 1 berubah menjadi 25, 0, 3 per 4, 1, 0, 1 per 4, dan min 1 per 4. Tujuannya agar elemen kuncinya berubah menjadi 1 sesuai dengan aturan metode simplex. Setelah itu, kita lakukan transformasi pada baris lain. Untuk baris S1, karena koefisien pada kolom Y3 sudah 0, maka baris ini tidak berubah. Kemudian transformasi baris Y1 yaitu 50 min 2 per 3 kali 25 sama dengan 100 per 3. Kemudian 1 min 2 per 3 kali 0 sama dengan 1. Dan seterusnya hingga 1 per 6 min 2 per 3 kali min 1 per 4 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya diperoleh tabel dual 3 dari transformasi sebelumnya. Pada tabel ini terlihat bahwa 1
Semua nilai ZJ min CJ sudah bernilai 0 semua. Karena itu, proses iterasi sudah berhenti, maka tabel ini adalah tabel optimal. Kemudian, kita lihat pada kolom VDB, variabel yang berada di basis adalah S1, Y3, dan Y1. Nah, masing-masing nilai variabel basis ini bisa langsung dibaca pada kolom key. Terlihat bahwa nilai S1 sama dengan 10. Ini adalah nilai slack atau sisa, jadi menunjukkan masih ada sisa pada kendala pertama. Yang selanjutnya nilai Y3 sama dengan 25. Artinya variabel dual ketiga bernilai 25. Dan selanjutnya Y1 bernilai 100/3 atau 33,33 yang merupakan nilai variabel dual pertama. Sedangkan Y2 tidak termasuk dalam basis sehingga nilainya adalah 0. Lalu untuk nilai fungsi tujuannya kita lihat pada baris ZJ, tepat di kolom key nilainya adalah 1950. Diperoleh nilai Pmax-nya adalah 1950. Jadi kesimpulannya yaitu nilai Y1 sama dengan 33,33, nilai optimal variabel dual 1, Y2 bernilai 0, nilai optimal variabel dual 2, dan Y3 sama dengan 25, nilai optimal variabel dual 3. Dan Pmax-nya adalah 1950. Karena ZJ min CJ lebih dari sama dengan 0 untuk semua J, maka program optimal tercapai pada iterasi ketiga. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan poin C, diperoleh perbandingan antara solusi primal dan solusi dual sebagai berikut. Maka diperoleh perbandingan metode primal dan dualnya. Yang pertama, optimal primal atau min, yaitu diperoleh Z min-nya sama dengan 1950, X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1,5, X3-nya sama dengan 4,5, S1-nya sama dengan 33,33, S2-nya sama dengan 0, S3 sama dengan 25. Kemudian optimal dualnya atau max diperoleh Z max sama dengan 1950, Y1 sama dengan 33,33, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 25, S1 sama dengan 0, S2-nya sama dengan 1,5, dan S3 sama dengan 4,5. Baik Ibu, saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mencari solusi dari metode dual dari tabel metode primal. Nah, ini sudah ditampilkan tabel solusi primal. Nah, di mana dari penjelasan rekan saya yang tadi itu bahwa solusi primal itu saling berbanding balik dari solusi dual. Di mana Y pada tabel dual itu bersesuaian dengan S. X pada tabel primal itu bersesuaian dengan S pada tabel dual. Dengan melihat baris ZJ min CJ, dapat dilihat bahwa 10 pada X1 itu sebanding dengan S1 pada hasil dual, lalu X2 itu sebanding dengan hasil dari S2 pada tabel dual, dan X3 itu sebanding dengan hasil pada tabel dual yaitu S3. Nah, selanjutnya untuk menentukan hasil kendala yang pertama yaitu Y1 dapat dilihat pada kolom S1 yaitu 100/3 dan S2 untuk Y2 itu 0 dan S3 untuk Y3 itu 25. Nah, dengan demikian untuk hasil pada tabel dual yaitu Y1 100/3, Y2 0 dan Y3 adalah 25. Nah, selanjutnya untuk S1 itu 10 dan S2 itu 0 dan S3 itu 0. Kita bisa melihatnya pada tabel dual. Nah, ini untuk tabel dualnya sesuai dengan yang tadi saya sebutkan untuk solusi dual dari tabel primal tadi, yaitu Y1 itu 100/3, Y2 itu 0, dan Y3 itu 25, serta S1 itu 10, dan S2 itu 0 karena nggak ada di dalam basis, dan S3 itu 0. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari solusi primal dari tabel dual yang optimal. Nah, kita bisa melihat pada baris ZJ min CJ itu pada kolom Y1 itu menandakan hasil S1 pada tabel primal, yaitu 0, dan ini untuk hasil pada kolom Y2 itu menunjukkan hasil S2 pada tabel primal yaitu 5/2, dan untuk Y3 itu hasil pada tabel primal S3 yaitu 0, dan ini untuk hasil pada nilai X1 yaitu pada S1 itu 0, dan pada kolom S2 itu 3/2 menunjukkan hasil X2, dan pada S3 itu menunjukkan hasil 9/2 itu adalah hasil dari X3. Nah, itu artinya dari tabel dual ini kita bisa menentukan solusi primalnya yaitu X1 itu 0, X2 itu 3/2, X3 itu 9/2, dan S1 itu 0, dan S2 itu 5/2, dan S3 itu 0. Kita bisa melihat pada tabel primal yang tadi. Nah, hasil tadi pada tabel dual yang tadi sudah sesuai dengan hasil primal yang sebelumnya.
Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan solusi persamaan dengan POM-QM. Yang pertama kita buka aplikasi POM-QM, lalu klik modul, lalu klik linear programming, dan klik file, lalu tulis judul pada title. Karena pada kasus ini kita memiliki 3 fungsi kendala, yaitu kita tuliskan pada number of constraints itu 3, dan kita memiliki 3 variabel dan kita tulis pada number of variables itu 3. Lalu karena pada kasus ini kita disuruh untuk mencari minimize, maka kita klik objective minimize dan kita biarkan pada row names, lalu klik. Selanjutnya kita masukkan fungsi kendalanya, yaitu 3x1 ditambah 6x2 ditambah 6x3 dan lebih dari 36. Kita masukkan fungsi kendala yang kedua, itu 4x1 6x2 dan 3 lebih dari sama dengan 20. Selanjutnya kita masukkan fungsi kendala yang ketiga, yaitu 2x1 ditambah 8x2 ditambah 4x3 lebih dari sama dengan 30. Selanjutnya kita masukkan fungsi tujuan, yaitu 160x1 ditambah 400x2 ditambah 300x3. Nah, setelah kita menuliskan fungsi tujuan dan fungsi kendala, kita lanjut ke solver untuk menemukan solusinya. Nah, dapat kita lihat pada solution ini, x1 menunjukkan angka 0, dan x2 menunjukkan 1,5, dan x3 menunjukkan 4,5. Hal ini sudah sesuai dengan jawaban pada tabel primal. Nah, untuk nilai z-nya dapat kita lihat pada tabel kolom RSH itu 1950. Selanjutnya kita bisa mencari nilai dualnya dengan solution, lalu klik dual. Nah, selanjutnya ini untuk persamaan dualitasnya, lalu kita buka POM-QM yang baru. Dan kita salin pada tabel dual ini ke POM-QM yang baru. Nah, sudah kita buka ini modul yang baru, kita klik linear programming, lalu klik file new. Nah, tuliskan judulnya seperti tadi, misalnya dual, dan number of constraints-nya 3, serta number of variables-nya 3. Pada metode dual ini kita perlu mencari nilai maksimal, maka klik objektif maksimal. Untuk row name sudah sesuai, lalu klik OK. Nah, selanjutnya pada tabel ini kita masukkan tabel dual yang sudah kita tentukan tadi. Yang ini kita salin. Nah, ini sudah sesuai. Nah, seperti tadi kita klik solver untuk menemukan solusi dari metode dual ini. Nah, ini untuk solusi dari dualnya, yaitu 33,3, lalu 0 dan 25. Nah, bisa kita lihat pada dual ini, artinya jika dualnya dari metode dualitas ini, artinya ini metode primal. Seperti yang pertama tadi, itu hasil x1 adalah 0 dan hasil x2 adalah 1,5. Dan hasil x3 itu 4,5. Hal ini sudah sesuai dengan metode primal. Dan hasil ini juga sudah sesuai dengan perhitungan manual yang telah dijelaskan teman-teman sebelumnya. Oleh karena itu, hasil manual yang sudah dihitung oleh teman-teman tadi sudah sesuai dengan hasil yang sebenarnya yang sudah dicek dengan POM-QM ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu.